pembahasan mengenai developing, membentuk wawasan Kristen. Bagaimana kita punya pemikiran sebagaimana seorang Kristen. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan pemimpin kami semua, mencerahkan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun juga boleh dipimpin Tuhan, supaya kami melakukan segala kebenaran. Bukan hanya di dalam pikiran kami saja kami mengerti, tapi kami juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagaimana kami sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan pimpin, bentuk pikiran kami, sebagaimana kami adalah seorang Kristen yang sejati. Tuhan berbelas kasihlah kepada kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami semua yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh mengubah kami semua, dan memimpin kami di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebelum saya menjelaskan bagaimana kita berpikir dengan kebenaran, bagaimana bentuk, bagaimana Christian mind itu ada, saya mau bertanya dulu. Kalau kita mau pergi ke mall, teman-teman pernah ke mall ya, apa yang kalian siapkan? Siapkan apa? Uang. Siapkan apa lagi? Outfit ya. Kalau yang pria mah gampang lah ya. Kalau yang perempuan mungkin mesti bawa make up, mesti bawa apa lagi ya? Bawa semuanya lah ya, bener ya? Bener ya? Pernah ke mall kan ya? Bawa uang, bawa HP, bawa dompet, bawa semua ya, pernah ke mall ya? Coba sekarang kita lebih susah lagi. Berandai-andai lah, atau siapa yang sudah pacaran berandai-andai ya. Berandai-andai yang sudah pacaran, puji Tuhan, yang belum berandai-andai. Pikirkan. Mempersiapkan diri kan boleh ya. Apa yang kalian persiapkan kalau diajak sama pacar datang ke rumahnya, bertemu dengan calon mertua. Apa yang dipersiapkan? Siapin apa? Makanan, martabak. Oh, apa lagi? Kata-kata. Kata-kata apa nih? Cerita apa? Kamu cerita apa? Mendongeng? Oh, cerita ya. Aduh. Apa lagi? Silakan. Apa yang kalian persiapkan ketemu calon mertua? Apa? Bawa CV ya. Bawa CV. Ngomong, saya udah kerja di sini ya. Wah, Raffi ya. Siap-siap ya nanti ya. Presentasi apa nih? Apa? Oh. Apalagi? Silakan teman-teman. Berandai-andai lah. Apa yang sudah pernah ketemu calon mertua? Oh biasa. Yang panik kayaknya yang sebelah sana ya. Pasti ada yang dipersiapkan, betul ya? Pasti mungkin ya kepikiran nih bawa apa, pikiran juga outfitnya apa. Terus pasti ada yang kita pikirkan, mau datang jam berapa, betul kan ya? Terus ketemu di mana, nanti ngomongnya apa, terus tiba-tiba di interview bisa gak? Kira-kira bakal ditanya apa, tanya kerjanya di mana. Nah itu kan mesti jawab, betul ya, disiapkan. Mengantisipasi ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks ya. Artinya ketika kita mau pengen melakukan sesuatu, pergi ke mall, kita mau pengen pergi ke calon mertua ya, bertemu calon mertua, pasti kita mempersiapkan. Ini menjadi pengantar kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang nanti akan tinggal di langit dan bumi baru. Maka ada yang harus dipersiapkan. Kita harus mempersiapkan diri. Dulu waktu saya SMP SMA, saya pernah tidak mempersiapkan diri di dalam konteks belajar. Waktu itu tuh zaman di mana printer dan kertas tuh sangat susah dicari. Komputer, laptop tuh susah. Nah biasanya kan kalau Sabtu, Minggu, puji Tuhan tuh kan melayani. Nah hari Senin kan datang. Nah ternyata di hari Senin cek agenda. Pas cek agenda disuruh ngeprint tugas atau bawakan satu printan itu, dan ketika mau ngeprint
Saya ngomong ke papa saya, "Pak, mau ngeprint." Ternyata itu jam 9 malam. Bayangkan tuh jam 9 malam, ngeprint bukan print di kertas A4, tetapi print di kertas yang lebih glossy. Itu papa saya sih emosi ya. Emosi, kenapa? Kamu sepanjang hari, Sabtu, Minggu, kenapa nggak siapkan? Kenapa pas jam 9 malam? Itu kan tempat printer tuh tutup. Mungkin teman-teman pernah mengalami juga ya. Tiba-tiba minta ke papa, suruh bawa ini nih, matilah. Itu kan nggak mungkin. Artinya apa? Besoknya habislah, nggak mungkin apa-apa. Paling gampang, pura-pura bohong. Bohong lah, bukan pura-pura bohong, bohong lah. Pura-pura gila, pura-pura nggak tahu ketinggalan atau apa. Bohong. Kenapa? Karena memang tidak prepare. Maka saya masuk lagi dalam pengalaman. Apa yang harus kita persiapkan di dalam dunia ini sehingga kita bisa nantinya dipersiapkan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ada lagu ya, lagu teman-teman kalau sekolah minggu itu lagu baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh baca kitab suci. Maka ini juga satu pembelajaran. Berarti untuk kita mempersiapkan diri, bertumbuh berarti ada kebenaran, ada faktor yang terutama yang harus kita pelajari. Yaitu kebenaran. Firman Tuhan itu harus direnungkan, dibaca, berdoa, ada relasi juga. Maka kita membuka satu bagian firman Tuhan. 1 Petrus pasal pertama sebagai pengantar. Kita akan bahas ayat 3 sampai 12 dulu. Nanti kita akan bahas sampai bagian terakhir juga. Kita akan baca bergantian. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 12. Saya terlebih dahulu ayat 3. Dan selanjutnya kita akan bergantian sampai kepada ayat ke-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, surat 1 Petrus adalah surat general, umum, kepada jemaat yang diaspora, yang sudah menyebar. Kenapa terjadi penyebaran? Karena terjadi penganiayaan. Di penganiayaan, maka semua orang lari. Maka Petrus memberikan suatu surat penggembalaan, surat yang menguatkan, juga memberikan pengingatan. Yaitu apa? Bahwa walaupun kamu mengalami penganiayaan yang besar, kamu sekarang pindah dari kampung halaman kamu, pindah meninggalkan segala sesuatu, bahkan nggak punya apa-apa. Walaupun kamu mengalami diskriminasi di tempat baru kamu, ada abusive, ada diskriminasi. Tapi di dalam 1 Petrus memberikan persiapan bahwa kamu itu memiliki pengharapan. Kamu memiliki pengharapan yang hidup. Ini menjadi pengantar ya. Ini kan surat ini dituliskan sebelum Petrus mau mati. Jadi dia dihukum mati oleh Kaisar Nero. Dia dituliskan pada abad pertama, jadi tahun 62 sampai 63 dituliskan kepada jemaat yang diaspora itu. Dia menasihatkan untuk mempersiapkan, poin utama dari semuanya itu, persiapkanlah bagaimana pikiran, akal budi, dan saya mengatakan akal budi bukan cuma akal,
Dan supaya nantinya ketika ada penderitaan dan sekarang sudah ada penderitaan, harus bersiap sedia. Nah, bagaimana kita harus memikirkan? Apa yang harus kita pikirkan? Maka di dalam ayat 3 sampai 12 kita akan belajar bagaimana apa yang harus kita pikirkan ketika menghadapi penderitaan. Nah, saya tulis dulu ya, apa yang harus pikirkan. Yang pertama, poin pertama itu apa yang harus dipikirkan. Apa yang kita harus ada di dalam hidup kita. Pertama yaitu dikatakan bahwa dengan rahmat Tuhan, Tuhan sudah melahirbarukan. Lahir baru. Ini poin yang paling harus kita pelajari. Mengapa lahir baru itu penting sekali? Terpujilah Allah karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Ayat ketiga, melahirkan kita kembali. Siapa di sini yang lahir ya? Berkata kepada mama bersyukur loh kalau saya lahir. Karena kalau saya hadir, saya ini memberikan warna dalam hidup. Betul juga. Dan ketika saya lahir pun, saya sebenarnya nggak perlu bantuan mama. Saya bisa keluar sendiri kok. Cuma mama, sudahlah karena nggak ada kerjaan, jadi saya minta tolong mama untuk keluarkan saya dari rahim. Tapi sebenarnya saya bisa sendiri kok. Saya bisa mencari jalan dari jalur supaya dia bisa keluar. Ataupun kalau sesar, saya bisa merobeknya sendiri. Ada teman-teman kalau ada orang begitu ya, kayak sakit jiwa ya. Kenapa ya? Yang namanya lahir nggak bisa milih, betul ya? Kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, nggak bisa pilih juga kan? Caranya bagaimana? Betul ya, teman-teman nggak bisa setuju ya? Setuju lah ya? Nggak mungkin. Namanya lahir di dalam dunia, pasti yang kita sebagai bayi, semua bayi, pasif. Kita nggak ada inisiatif, terima nasib. Kita didorong, ya sudah didorong, terima nasib. Kedorong, ya sudah didorong oleh kontraksi yang terjadi dalam rahim. Kita keluar, atau melakukan tindakan sesar. Itu kan tindakan secara pasif dikenakan kepada bayi, kepada kita. Maka hal yang sama juga. Di dalam kelahiran baru secara spiritual, tidak ada kredit. Tidak ada kredit di dalam diri kita. Kita mendapatkan kelahiran baru. Bukan semata-mata kita pintar, kita hebat, kita punya segala sesuatu untuk bisa mengenal Tuhan. Tidak. Tetapi 1 Petrus memberikan kepada kita. Oleh karena rahmatnya, oleh karena belas kasihan, karena oleh mercy of God. Tuhan berikan kepada orang-orang diaspora kelahiran baru. Ingat ya, kita lahir jasmani aja tuh nggak mungkin take credit. Kalian coba pulang ke rumah ngomong sama mama kayak gitu. Pasti mama bilang, ih kamu kayak kebanyakan bergaul dengan orang-orang ini jadi error. Nggak mungkin, kita nggak mungkin. Maka ini menjadi penjelasan. Surat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Surat ini dimulai dengan suatu prinsip. Prinsipnya apa? Bahwa orang-orang yang sudah dilahirbarukan, artinya orang yang sudah percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Maka orang-orang percaya bukan berarti lepas dari penderitaan. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus bukan berarti tidak mengalami penderitaan. Jelas sekali 1 Petrus mempersiapkan jemaat Tuhan berpikir secara Kristen, mempersiapkan diri sebagaimana nantinya kalau ada penderitaan. Mengapa? Lahir baru itu privilege, anugerah, privilege. Maka privilege itu mendorong kita ke dalam hidup yang pertama itu hidup pengharapan. Kita hidup yang berpengharapan. Ini penting sekali di dalam iman kita. Kalau penderitaan nggak habis-habis, berat loh. Yang sudah mengerjakan skripsi, kalau nggak pernah ketemu dosen, hilang pengharapan. Bertahun-tahun pengharapan berat sekali. Tapi kalau kita tahu suatu saat nanti ada pengharapan akan lulus, pasti kita berjuang. Di dalam penderitaan, kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri kenapa? Karena ada pengharapan, penderitaan ini akan lalu ketika Kristus datang kembali. Maka pengharapan itu harus pengharapan yang pasti, pengharapan yang benar-benar kita gantungkan hidup kita. Nanti pengharapan yang hidup, maka dibilang ya, dikatakan untuk yang di bagian 3b ya, oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
penuh pengharapan. Ini pengharapan. Kita jangan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang tidak pasti. Hopeless. Dulu waktu saya ada tradisi Chinese, itu Imlekan, Xinjia. Teman-teman ya tahu ya, angpau lah ya. Itu biasa kalau waktu saya masih SD itu, SD SMP itu, biasanya itu kami itu open table, judi. Ingat ya, itu dulu ya, bukan sekarang. Jangan ingat yang dulu ya. Dan kebawa kan, jadi abang-abang saya, koko saya main, sepupu-sepupu saya juga main. Ya sudah main tuh, main QQ. Oke lah, jangan lanjutkan lagi, QQ, main gitu. Intinya apa? Pas saya main, wah kan pakai uang angpau dong. Main tuh, pertama kali, ketika main itu, wih biasanya tuh menang terus. Awal-awal menang-menang. Ketika menang, ketagihan. Wih, lumayan nih. Dengan berpakai uang segini, bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Kan judi kan, seperti itu ya. Ketagihan, punya pengharapan bahwa nanti dapat duit banyak. Ternyata abis main, ini bagiannya ngomongnya QQ saya, atau dikatakan paman lah, paman saya. Ternyata dia dulunya hidupnya profesi bandar judi. Dia ngerti caranya ngocok kartunya atau kartu domino tuh dengan benar. Pokoknya dia ya nggak tahu lah itu gimana caranya, saya juga nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Itu bisa dibagi sehingga tuh dia menang terus selanjutnya. Ketika kalah, apa yang terjadi? Muncul pengharapan berikutnya. Yakin abis ini menang. Pengharapan, oh nanti abis ini kan sial-sial terus, pasti abis ini hoki, pasti menang. Berpengharapan. Akhirnya apa? Duit Cynthia habis tengah. Hampir habis. Bayangkan ya, saya memberikan pengharapan kepada pengharapan yang palsu. Habis. Teman-teman, ya judi online tuh itu penipuan sih sebenarnya. Itu ada algoritma yang bikin kita kecanduan sehingga kita membuang uang dengan secara foya-foya, tidak sadar. Saya mau berbicara kepada kita, pengharapan kita bukan pengharapan yang palsu atau jong, enggak. Tapi pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Mengapa pengharapan kita pasti? Karena Kristus bangkit. Ayat ketiga memberikan penjelasan kepada kita. Karena Yesus Kristus itu telah bangkit oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Mengapa saya katakan bahwa Yesus bangkit itu menjadi hal yang terutama, menjadi suatu kepastian? Karena kebangkitan Tuhan Yesus sampai sekarang tidak bisa dipatahkan. Dari orang liberal sampai orang yang reform, yang percaya, itu menyatakan fakta kebangkitan Yesus. Dari orang yang musuh Yesus, musuh Yahudi atau musuh kekristenan, juga menyatakan Yesus bangkit. Permasalahannya, tahu fakta Yesus bangkit, belum tentu membawa kita ke dalam iman. Iman butuh anugerah, itu beda lagi. Bukti-bukti sudah banyak. Salah satu bukti di Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita, Yesus bangkit, itu menampakkan kepada lebih dari 100 orang. Yesus bangkit kepada 100 orang, bangkit tuh. Ada 150 orang, banyak sekali rasul-rasul menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada para rasul, kepada orang-orang, dan bahkan dikatakan beberapa masih hidup, banyak diantaranya masih hidup. Mengapa ini penting penampakan Tuhan Yesus ketika dia berada dalam dunia? Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu bukan delusi. Nah, bagi orang yang mungkin pernah kedukaan atau mengalami suatu depresi yang berat atau mengalami suatu keterhilangan dengan sahabat terkasih, biasanya itu ada yang namanya depresi atau sakit stres yang itu berhalusinasi, berdelusi. Tahu ya, delusi, halusinasi. Artinya saking kebawa mimpi ketemu orang. Artinya, kalau saking cintanya kan pas lagi tidur kita ingat, ternyata ada yang datang nih dalam mimpi, terus seolah tuh nyata sekali. Permasalahan dan di dalam dunia medis, dalam jurnal, di dalam orang-orang Western menemukan kalau ada ratusan orang punya yang namanya halusinasi yang sama di saat yang sama, itu jauh lebih miracles, jauh lebih mujizat daripada fakta kebangkitan Yesus. Ngerti ya? Teman-teman, kemarin mimpi kan ya? Pasti mimpi lah ya. Atau beberapa hari lalu pernah mimpi lah ya. Selama tidur ada yang mimpi, ada yang ingat, ada yang enggak. Bisa nggak di dalam ruangan ini ada mimpi yang sama? Jordi, kamu sahabatan sama Bruce kan ya? Satu kampung kan ya? Enggak ya? Satu kan teman main ya? Satu kosan juga ya? Satu kosan ya?
Mimpinya bisa sama gak? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin kan ya. Ini 2 orang tinggal bersama-sama, Jordi dan juga Bruce bersama-sama, nggak mungkin namanya. Atau mungkin tinggal di pastori gereja, ada yang nginep, cewek-cewek banyak yang nginep, sama Kak Ayu, terus tiba-tiba gara-gara Kak Ayu udah hadir, mimpinya sama semua. Ada yang begitu? Ada yang pernah? Boleh cerita ke saya sih, saya penasaran kalau itu terjadi. 3 orang tidur sama-sama, mimpinya sama. Nggak mungkin kan? Bayangkan kalau ada 100 orang berhalusinasi ketemu Yesus dengan detail yang sama. Nggak mungkin. Semua presisi detail. Kalau itu terjadi, itu jauh-jauh lebih mujizat daripada fakta kebangkitan Yesus. Oke ya. Jadi fakta kebangkitan Yesus, beberapa contoh-contoh menegaskan memang benar Yesus bangkit. Maka kalau Yesus bangkit, pengharapan kita tuh pasti. Bukan seperti judi, bukan seperti yang sia-sia, enggak. Itu pengharapan kita pasti. Dan lebih lagi ini yang pertama ya, mengenai pengharapan. Yang kedua, kita juga bisa menerima bagian berikutnya adalah kita menerima yang namanya, untuk menerima yang namanya warisan. Tuhan memberikan kita warisan. Nih dalam ayat selanjutnya, ayat keempat, untuk menerima suatu bagian, atau dikatakan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tuhan berikan yang namanya warisan bagian. Teman-teman senang gak sih dapat duit 1 miliar? Biasa aja ya, maunya 10 miliar. Nggak bahagia ya? Senang kan ya? Tapi kalau bayangkan dapat 10 miliar, pajaknya 99%. Emosi gak? Ya mungkin emosi habis itu ya sudah terima aja ya. 1 Petrus mengatakan kepada kita, kita mendapatkan warisan yang tidak mungkin hancur, tidak mungkin cemar, tidak mungkin, itu dijaga oleh Tuhan. Jadi itu sesuatu yang benar-benar dipegang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, nggak hilang. Ada yang simpan uang di dalam rumah, ternyata dimakan rayap, sedih banget sih. Simpan uang di bank, itu pun juga kemakan bunga kan, kemakan pajak, dan akhirnya kalah juga dengan nilai uang. Teman-teman harusnya belajar ekonomi, ngerti. Artinya apa? Uang, warisan itu sesuatu saat akan hilang. Tapi firman Tuhan, walaupun kamu mengalami penderitaan, pikirkan, arahkan pikiran kamu terhadap pengharapan, terhadap warisan, nanti dapat bagian yang tidak mungkin binasa, yang tidak mungkin cemar. Ini sukacita bagi kita. Dan mengapa ini juga menjadi suatu sukacita bagi kita juga? Ya, bagian selanjutnya di dalam ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu yang sempurna. Saya mau bicarakan bagian ketiga adalah berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara. Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara segala sesuatu, kamu yang dipelihara oleh Tuhan. Dan dipelihara dalam kekuatan Allah. Tuhan yang pelihara di dalam kekuatannya. Sekarang kalau kita di dalam Tuhan, siapa yang bisa ambil? Saya pernah ke rumah teman, awas anjing galak. Pas saya lihat, ternyata mini pom. Suaranya gede. Aduh, apa lagi? Tahu mini pom ya? Saya pernah punya mini pom, bulunya gede. Tapi pas masuk pagar, kecil banget ternyata, suaranya gede. Aduh, ini apaan sih? Awas anjing galak. Ini bukan anjing galak. Saya pukul pakai, kan kalau namanya waktu SMP, SMA tuh pakai botol minum tuh gede-gede. Karena sekolah saya dari jam 7 sampai setengah 3, sampai jam 3 lah. Capek banget waktu sekolah. Itu saya ketok sama itu, dia langsung tergeletak kali. Pakai botol minum yang gede itu, saya pakai ada talinya, saya kepok aja, mah, awas anjing galak, ya ilah. Ini mah, saya ke rumah teman, dia bilang, ini anjing apa ya, buat takut-takutin lah, suaranya gede. Tapi sebenarnya nggak berguna gitu. Ini mau berbicara, balik lagi ke dalam hati, 1 Petrus mau bicarakan kepada kita. Itu kita dijaga oleh kekuatan Allah. Nggak ada kuasa yang lebih besar daripada Allah. Tuhan menjaga kita. Dan itu menjadi suatu kepastian bahwa nantinya kita mendapatkan suatu sukacita. Sukacita. Nah ini teman-teman mesti mengerti ya. Berarti kita mesti punya pemikiran seperti ini. Punya pemikiran tentang pengharapan. Kita punya yang namanya nanti dapat bagian. Eskatologi ke depan. Kita juga harus sadar bahwa ini nggak mungkin hilang. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara oleh kekuatan Allah. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan lebih lagi, ini mau menceritakan kepada kita. Ketiga hal yang saya bicarakan, itu diberikan kepada orang yang sudah lahir baru.
Nggak bisa yang berkata bahwa saya ini cuma mendapatkan pengharapan saja, tapi tidak mendapatkan yang namanya warisan. Enggak, ini 3 paket, teman-teman ngerti ya, paket ya. Jadi paket, jadi seorang yang sudah terima Yesus pasti akan mendapatkan satu bagian, satu semuanya. 3 bagian, maaf, 3 bagian ini menjadi satu. Tidak bisa terima setengah-setengah, enggak, semuanya dapat. Itulah atas dasar itulah kita berpikir. Berpikir apa? Untuk bergembira. Maka saya masukkan ke lanjut, lompat ke dalam ayat ke-6 dan ke-7. Maka selanjutnya, maka kamu setelah itu bergembiralah. Kalau kamu punya warisan, kamu dipelihara, kamu ini punya pengharapan yang pasti, maka kamu apa yang terjadi? Kamu harus bergembiralah. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu sekarang berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Bersuka cita, mempersiapkan diri secara pikiran kita untuk bisa yang namanya setia kepada panggilan Tuhan. Kita memang belum menderita secara fisik ya, berpuji Tuhan. Tapi kita sedang mempersiapkan diri kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi wajar. Kalau itu terjadi kenapa itu wajar? Satu perspektif yang mesti kita mengerti. Kenapa kita bisa akhirnya mengalami penderitaan, terjadi penderitaan. Karena kalau saya nggak baca di dalam pengantar, tapi surat ini dibicarakan ini kepada orang-orang yang sudah dipilih Allah. Kenapa kita mengalami penderitaan? Karena Tuhan sudah memilih kita masuk dalam kerajaan surga. Kita adalah pendatang, kita bukan tinggal di sini, kita adalah warga negara asing. Oleh sebab itu, cara pikir, cara apa yang kita lakukan berbeda dengan orang-orang dunia. Kita berasal dari surga. Kita dilahirkan dari benih ilahi. Dari benih ilahi itu, maka kita hidup. Hidup kudus, dan hidup kudus itu memampukan kita bisa hidup berbeda. Hidup berbeda dengan apa yang Tuhan pimpin. Jadi teman-teman, kalau suatu saat ada orang yang melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang jahat, jangan heran. Kok bisa ya? Kok bisa melakukan demikian? Kenapa? Karena memang mereka berasal dari dunia ini. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Kita bukan berasal dari dunia. Kalau dulu melakukan dosa bangga. Oh enggak deh. Kalau waktu SD, SMP kan kalau ketahuan nyontek kan malunya setengah mampus kan. Kalau sudah kuliah, bisa nyontek semua nomor, bangganya minta ampun. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, harusnya berubah ya. Justru kita benar kebenaran sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita menderita, ingat ya, ini menderita dalam konteks ini bukan menderita karena dosa ya. Bukan menderita karena dosa kita ya. Misalnya kita hamil di luar nikah, itu kan dosa ya. Terus dibilang, karena saya orang Kristen, maka saya punya anak di luar nikah. Itu adalah salib yang harus saya pikul sambil melayani Tuhan. Itu salah ya. Ngerti ya maksud saya? Penderitaan itu ada 2. Penderitaan karena memang dosa kita, ya kita harus terima. Juga ada penderitaan karena kita benar. Yang dimaksudkan oleh di 1 Petrus itu berbicara tentang karena poin kedua. Karena kita benar, maka kita mengalami penderitaan. Karena kita pegang nama Yesus, kita percaya kepada kebenaran Yesus, maka kita mengalami pencobaan, kita mengalami penderitaan. Jadi seperti itu ya. Jadi prinsipnya jangan dibalik. Semua penderitaan bukan memastikan kita jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen harus siap menderita, bahkan harus menderita. Pendeta Dr. Spenton berkata dalam seminar, salah satu ciri orang ya Kristen, dia harus siap menderita. Dia harus menderita. Dan kenapa itu terjadi? Supaya ayat 7-nya itu, supaya kita membuktikan kemurnian iman kita. Ada istilah ya, iman kita lebih kuat, lebih murni daripada emas tua. Teman-teman kalau baca Alkitab tuh emas tua. Emas kan bagus ya, tapi kenapa dinamakan emas tua? Kan emas kan sama aja ya, emas dari dulu, kenapa dinamakan emas tua? Itu membicarakan kalau emas tua itu artinya sudah murni, itu sudah diuji, tidak rusak. Zaman itu tentu peleburan emas berbeda dengan zaman sekarang yang sudah advance. Ini mau bicarakan kalau emas tua, berarti kita ini, iman kita diuji, itu semakin lama semakin murni. Sama seperti blacksmith, teman-teman di blacksmith, untuk ditempa dengan mendapatkan logam atau emas atau sesuatu yang lebih kuat, maka dia perlu api yang sangat panas supaya dapat logam yang murninya itu. Ini yang dilakukan Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh,
maka Tuhan memberikan pengujian. Ada beda antara ujian dan pencobaan. Teman-teman ada tahu bedanya? Nah ini semuanya terjadi nih ya. Ini kalau terjadi yang namanya pencobaan, kita katakan pencobaan atau di dalam perspektif Tuhan tuh ujian ya. Walaupun secara akar kata dia ada perbedaan. Teman-teman bisa nggak membedakan pencobaan atau ujian? Kalau pencobaan, teman-teman, ini beda akar kata, tetapi pencobaan itu berasal dari iblis. Tujuannya apa? Supaya kamu jatuh. Supaya kamu jatuh. Dicobai supaya kamu jatuh. Berbeda dengan ujian. Kalau ujian berarti, nah, pencobaan teman-teman. Nah, kalau ujian itu berasal dari Allah. Tuhan mengizinkan adanya ujian. Supaya apa? Supaya kita naik level. Zaman saya tuh ada ujian nasional. Teman-teman menikmati gak? Susah gak ya? Saya sih biasa aja. Yang susah itu, tapi bener lah biasa lah. Itu kan cuma IPA ya, IPA, IPS, sama matematika. Bahasa Inggris 5 setahu saya ya. Ada 5 kalau nggak salah, sama biologi kalau nggak salah. Apalah pokoknya itu. Tapi ujian itu terjadi kenapa? Supaya kita naik level. Supaya kita naik kelas. Nah, iman pun juga naik kelas, teman-teman. Itu yang terjadi. Jadi jangan khawatir kalau ada yang namanya ujian. Kalau, teman-teman, saya nggak pernah nggak sih pengabaran Injil, terus gara-gara ngomongin Yesus langsung diludahin? Belum pernah kan? Ya sudah. Berarti jangan kegeeran juga. Berasa, karena saya melakukan pelayanan tuh pasti saya menderita. Belum tentu. Anugerah, penderitaan juga anugerah. Nah, kadang-kadang kita harus sedih ya. Juga kalau misal kegeeran, ada orang yang kegeeran, pasti semuanya tuh mendapatkan yang namanya kayak semuanya tuh saya. Penderitaan tuh semua ditanggung. Itu kita mesti ngerti ya. Dalam hal ini, enggak semua orang mendapatkan privilege untuk menderita bagi Kristus. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Tapi memang kita ada kadar-kadar penderitaan. Ada yang penderitaan sampai fisik, belum tentu. Ada yang verbal, mungkin ada. Ada yang mengalami suatu diskriminasi, mungkin ada. Tapi saya mau berbicara bahwa ini untuk memurnikan. Jadi kalau ada suatu pencobaan, suatu penderitaan, atau suatu hal yang terjadi dalam diri kita, jangan iman kita luntur atau gugur. Saya berikan satu cerita ya. Ini ada seorang petenis bernama Arthur Ashley, panggilannya Ashley. Dia itu adalah yang menang Wimbledon. Jadi petenis itu paling tinggi itu Wimbledon, paling tinggi. Nah, di dalam turnamen tertinggi dia menang, dia menjadi legendari. Tapi hidup dia akhirnya mengalami kena AIDS. Dia mendapatkan AIDS itu gara-gara dia kena serangan jantung. Ketika serangan jantung itu perlu transfusi. Ternyata dari salah satu transfusi darahnya itu, dari kantong darah itu, sudah tercemar dengan virus HIV. Maka dia mendapatkan yang namanya virus HIV, berkembang jadi AIDS, sehingga akhirnya dia mengalami penderitaan. Satu kali dia mendapatkan surat dari fansnya. Fansnya berkata kepada dia, kenapa sih? Kenapa kamu mendapatkan yang namanya AIDS ini? Kenapa Tuhan memilih kamu mendapatkan yang namanya AIDS? Kenapa nggak lain? Kan fansnya membela kan, berusaha menghibur. Si Arthur Ashley ini memberikan jawaban kepada penggemarnya. Saya bacakan ya, ini secara terjemahan bebas. Dari 50 juta anak-anak memulai pemain tenis, 5 juta orang berhasil belajar tenis. Jadi ada yang beli raket tenis, setelah beli stop. Ada juga kan? Itu 50 juta. Yang benar-benar sungguh-sungguh nantinya belajar tenis ada 5 juta. Tapi dari 5 juta itu 500 ribunya masuk ke dalam petenis profesional. Lihat ya, 500 ribu. Dari 500 ribu itu, 50 ribunya itu masuk ke dalam turnamen, dan 5 ribu diantaranya masuk ke dalam Grand Slam, dan 50 orang diantara yang masuk ke dalam turnamen paling tinggi yaitu Wimbledon. 4-nya itu masuk semifinal, 2 masuk final,
Dan yang terakhir satu orang tuh juara. Dan si Arthur ini yang juara. Ketika dia juara, dia berkatakan dalam suratnya, dia tidak pernah berkata kepada Tuhan, kenapa saya yang juara? Kenapa saya yang juara? Maka hal yang sama pun, ketika Tuhan memilih dia mendapatkan virus AIDS karena kesalahan dari medis, dia nggak pernah juga bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Dia nggak pernah mempertanyakan kalau terjadi hal yang baik, Tuhan memilih saya untuk mendapatkan hal baik. Begitupun juga hal yang negatif. Ada penderitaan pun, dia pun tidak bertanya kepada Tuhan. Dia melanjutkan, justru ini memuatkan iman, memurnikan iman, supaya sadar bahwa semua itu adalah anugerah. Ini mau menistakan kepada kita. Kadang-kadang kita, kalau dapat hal yang bagus kan wajar ya. Menang, juara itu kan kayak kita bangga banget. Tapi itu sebenarnya anugerah juga. Tapi kalau penderitaan, kenapa saya yang harus menderita, bukan dia? Kayak dia tuh lebih buruk rupa, dia lebih bejat, gak pernah ke gereja. Kenapa dia lebih hidup baik-baik saja? Enggak, sifat kita enggak seperti itu. Justru itu makin memurnikan. Semakin kita, makin lama semakin, ya itu ya, murni, emas yang murni ya. Jadi, kalau kita belajar lagi ya ke dalam ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di dalam poin ke-8 kita ya, ini pengharapan bagi kita ya. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak kukatakan, tidak terkatakan. Teman-teman, ini suatu hal yang menarik karena sekalipun kamu belum pernah melihat Kristus, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Ini satu pengharapan kepada kita, iman ya. Kita nggak pernah lihat Yesus, tapi kita mengasihi dia. Kita nggak pernah melihat Yesus, tapi kita bisa percaya kepada dia. Ini iman kita melampaui apa yang dipikirkan kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Iman kita kepada Yesus Kristus melampaui ini. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat Yesus, tapi kita mengasihi. Kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya kepadanya. Ini iman. Nah, iman inilah yang sebenarnya privilege. Ini sebagai anugerah. Kalau kita bandingkan antara penderitaan dengan yang namanya mengenal Tuhan dan kita mendapatkan hidup yang kekal itu nggak sebanding teman-teman. Itu nggak sebanding. Kita mendapatkan apa yang keselamatan. Maka itu menjadi suatu privilege bagi kita, suatu sukacita bagi kita semua. Ini suatu apa ya? Suatu kalau kita katakan nggak bisa dibandingkan lah privilege ini. Nggak bisa kita dilewatkan dari hukuman kekal. Itu kan suatu privilege ya, suatu anugerah. Terus juga ada istilah, saya berharap teman-teman jangan berpikir ya, ini kan penderitaan memang ujungnya nantinya Tuhan akan memvindication, memurnikan atau memulihkan kita ya. Kita mengalami penderitaan, kita siapkan pikiran kita dalam penderitaan kita harus mengerti nanti ada eskatologi, dapat warisan. Terus juga ada istilah tuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian. Betul ya? Ke hulu ya. Kita masih satu dunia gak ya? Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian kan ya. Yaitu ada pola seperti itu sebenarnya. Kita nanti mendapatkan warisan yang tidak kita bisa hilangkan. Itu kita dapatkan. Ada istilah juga orang bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Kan orang belum tentu hidup kan, belum tentu kan bersenang-senang. Kalian mengimani itu ya. Bersakit-sakit dahulu ternyata tetap mati juga ya. Kalaupun mati ya dalam penderitaan nanti kita ketemu Kristus kok. Oke ya, ini bagian pertama. Ini kita harus pikirkan ya. Ini semua kita harus pikirkan semua, kita harus punya pemikiran demikian. Lalu masuk ke dalam bagian kedua, bagian bagaimana kita harus hidup. Ini kan sekarang kita masuk ke dalam apa yang dipikirkan. Maka bagian kedua,
bagaimana kita harus hidup. Kalau kita sudah pikirkan semua yang harus kita pikir, kita lahir baru, kita punya pengharapan, kita punya warisan di sana, kita dipelihara, semua ujian dan pencobaan ini untuk memurnikan kita, menguatkan kita. Terus bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita, kan cuma pikiran doang kan? Cuma ini. Maka ini masuk ke dalam bagian imperatif. Ini artinya apa? Bagian kita harus lakukan. Sebagai apa yang Tuhan sudah anugerahkan, maka Tuhan juga menuntut hal yang sama. Yaitu apa yang harus kita perbuat, apa yang kita harus hidupi. Kita baca ya lanjutannya, kita baca ayat 13. Lanjutan 1 Petrus 13 sampai 25. Ini jadi bagian kedua kita ya. Saya 13, teman-teman 14 sampai kita ayat 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Pada waktu pernyataan Yesus Kristus ayat 14. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan yang tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Teman-teman, ini menjadi bagian selanjutnya, imperatif. Bagaimana kita harus hidup, sudah punya pikiran, maka kita harus, apa yang harus kita lakukan. Ayat 13 sebagai pengantar. Sebab itu, siapkan akal budimu, siapkan pikiranmu. Ini saya bawa berbicara, kata siapkan akal budimu, itu sebenarnya tidak diterjemahkan dengan konsep seperti ini. Tapi dalam konsep bahasa aslinya, itu sama seperti orang yang mau pergi, kalau mau pergi itu dia harus ikatkan belt ya. Belt itu apa sih? Ikat pinggang ya, ikat pinggang. Jadi zaman itu tuh belum ada resleting, karet di dalam baju itu nggak ada. Bajunya longgar-longgar, untuk mereka bisa pergi, maka dia harus mengenakan belt. Dan kata yang dipakai itu bukan cuma mengenakan belt, mengenakan ikat pinggang, tapi kencangkan. Artinya apa? Kalau kencangkan berarti itu pekerjaan yang serius. Menjadi orang Kristen berarti serius. Menjadi orang percaya berarti harus hidup serius. Serius di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bekerja dengan baju yang ketodoran. Kita nggak mungkin bisa jatuh keselimpet. Kita bisa mempermalukan kita. Bayangkan kalau orang main tinju, terus celananya kedodoran. Kan nggak mungkin lah ya, bisa jatuh keselimpet, ya akhirnya kalah. Ini menjadi pembelajaran bagi kita juga. Siapkan dirimu, berarti bukan berkata di dalam akal budi saja, tetapi secara action kamu, hidup kamu, semuanya call to action. Bahasa aslinya menjelaskan kepada kita untuk tindakan, bergerak. Nah ini juga berbicara bukan juga ya, asal gerak, asal action tanpa planning. Ikat pinggang, itu bukan cuma berbicara kerja tanpa mikir. Harus ada planning, harus ada pemikiran yang benar. Harus ada pemikiran yang, ya ini kan tindakan yang benar ya. Jadi ini juga berbicara juga,
kita melakukan dengan action, pikiran kita pun juga dilatih. Jadi bukan jadi tumpul ya, tahu ya tumpul ya. Tindakan seperti itu. Maka apa yang dilakukan adalah kamu masuk ke dalam bagian, maka waspadalah. Waspadalah itu bukan berwaspada seperti itu, tapi berbicara tentang kamu harus punya self control. Ini kata yang dipakai adalah kata sober. Sober itu biasa kalau di dalam bahasa Inggris itu kalau kamu misalkan nih dalam dunia alkohol ya. Minum alkohol kan kayak drunk gitu langsung mabok. Setelah itu tidur sebentar langsung segar lagi, sober gitu. Kayak sadar lagi, punya pikirannya clear lagi ya. Ini bukan dalam konteks seperti itu, tapi berbicara tentang kamu harus siap, bukan mengawang-awang, kamu bukan punya juga self control yang benar di dalam konteks itu ya. Atau jangan, ya saya nggak pernah mabuk jadi nggak ngerti juga. Atau gini lah, siapa yang pernah bangun pagi, pas bangun pagi itu masih loading dulu. Atau bangunnya terlalu pagi gitu, pagi banget nih, mau KU1 jam 7, tapi kepagian, bangunnya jam 4, loading gitu. Pernah lah ya. Nah itu kata yang sama sober itu juga mungkin mirip di situ ya, ke arah sana. Artinya kamu harus punya kontrol, kamu pikirannya masih clear, kamu mesti calm, tenang, untuk bisa melakukan segala hidup yang benar. Jadi bukan terlena, bukan hidup di dalam zona nyaman, tapi sadar. Dia juga berbicara tentang serius di hadapan Tuhan, melatih segala sesuatunya dengan benar. Jadi melakukan kepada kita self control kan berbicara juga yang namanya melatih diri, ada disiplin ya. Kalau yang pernah di sini siapa yang vokal, choir untuk bisa bernyanyi yang baik, pita suara harus dilatih. Otot pita suara harus dilatih. Seperti itu ya. Iyalah, percayalah teman-teman. Harus dilatih, harus dilakukan. Jadi harus latihan. Solfami atau apapun lah. Supaya otot ini baik. Ketika dipakai, nantinya bisa mengeluarkan nada yang pas. Tidak out of tune. Bayangkan, kalau misalkan punya orang pemikiran gini, karena saya misalkan mau tanding vokal, tanding bernyanyi, terus dia nggak mau latihan sebelum mulai acaranya, atau nggak pernah berlatih secara disiplin. Karena namanya berlatih vokal, saya simpen suara saya pada harinya. Mungkin nggak? Kayaknya tuh nggak mungkin lah ya. Percayalah nggak mungkin lah, percaya nggak tuh nggak mungkin. Artinya harus melatih diri. Otot-otot itu mesti dibentuk, mesti ada disiplin, sehingga ketika dipakai, itu bisa. Mungkin kita belum mengalami penderitaan. Kita belum mengalami penderitaan yang sangat besar. Tapi kalau suatu saat Tuhan izinkan ada penderitaan di dalam dunia, karena memang dunia sudah jatuh dalam dosa, dan orang-orang di luar sana itu membenci orang-orang benar, kalau itu terjadi, jangan tunggu. Seperti vokal tadi ya, latihan vokal, nggak pernah latihan, ketika ada penderitaan, ketika lagi turnamen, ketika ada kontes, terus langsung keluarin suara. Nggak bisa, gagal, kacau. Maka sekarang di saat ini siapkan dirimu, berwaspadalah, siapkan untuk melatih. Cara melatih, tadi saya udah bilang, baca kitab suci, kalau mau tubuh, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itulah yang harus terjadi. Pengharapan. Dan bagian selanjutnya adalah, kenapa kita lakukan? Ya, saya baca di dalam 13, sebab itu siapkan akal budimu, saya sudah bahas, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu, letakkan pengharapan. Kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan, kepada Kristus, pengharapan kita. Kalau orang yang tujuannya benar, pengharapannya benar, dia akan mau berjuang. Kalau orang yang mau mempersiapkan diri, dia pasti akan mempersiapkan diri dengan benar kalau dia melihat suatu hal itu memang punya pengharapan. Teman-teman, kalau di sini ada juga yang kuliah ya. Ada juga yang bekerja sambil kuliah. Ada yang bekerja sambil kuliah, kenapa mau udah kerja terus mau kuliah lagi? Karena punya pengharapan, suatu saat nanti kalau selesai kuliah, akan mungkin naik level, naik gaji, atau naik jenjang karir. Betul ya? Biasa begitu. Teman-teman kuliah juga demikian kan? Kenapa kalian kuliah? Mengapa? Karena punya pengharapan.
maka ditekuni dengan disiplin. Nah, pengharapan yang sama itu juga harus terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup kita harus terjadi. Oke ya, dalam hal ini saya cepat saja dalam bagian terakhir bagaimana hidup. Nanti saya lanjutkan lagi. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini mau berbicara, jangan seperti manusia yang lama. Kita harus ada mengalami perubahan, tidak pasif, kita aktif dalam kesalehan. Kita nggak bisa balik ke dalam dunia yang bodoh. Dunia yang kita nggak ngerti, kita harus mengerti, kita mesti bertumbuh. Anak kecil tuh gampang dibodohi. Anak saya masih kecil, jangan dibodohi ya. Saya pernah dibodohi waktu doa pagi, saya pernah bilang, waktu ini balik lagi, waktu Sincia itu saya pernah dibohongin. Dapat angpau, kan di filosofi, yang penting tuh warnanya merah. Terus yang penting tuh gede dan yang lucu. Kalau kita udah gede, bukan masalah angpaunya ya, dalamnya kan. Ya kan ya, dalamnya ya. Tapi kan namanya anak kecil ya, tertipulah saya sama abang saya. Tukeran dong. Misalnya kalau ini saya cerita aja ya teman-teman. Biasanya kalau kita tuh anak kecil tuh kan yang udah ngerti ya, yang udah ngerti tuh suka cek-cek angpau tuh kasih dapat berapa. Kalau tahu ini didapatnya bagus, tinggi ya, nilai nominal tinggi tuh senang. Nah, koko saya ngerti. Koko saya tahu mana nominal yang tinggi. Walaupun bentuk angpaunya agak karu-karuan, yang penting kan dalamnya. Dia menggunakan manipulatif kepada saya. Tukeran dong. Mau tukeran nggak? Ini gambarnya lucu lu. Akhirnya saya mau tukeran, ternyata isinya lebih banyak. Gambarnya tuh, gambar apa? Saya juga lupa gambar apa. Tapi itu saya baru sadar ketika saya beranjak dewasa, ternyata saya pernah ditipu. Saya pernah diperdaya. Itu karena apa? Karena kebodohan saya. Karena ketidakmengertian saya. Mungkin teman-teman ini menjadi pengantar juga ya. Mungkin kita jatuh karena kebodohan kita. Kita sudah lahir baru, kita bertumbuh, kita belajar firman Tuhan, maka hiduplah jangan seperti orang bodoh. Oke ya. Kalau saya tiba-tiba koko saya datang lagi dan saya minta tuker angpau lagi, nggak mungkin kan? Saya by the way udah nggak dapat angpau lagi, saya harus memberikan angpau ya by the way. Ini ya nggak mungkin saya balik lagi ke zaman yang lalu, terus saya diperdaya dengan cara yang selamat. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau konteks kalian, teman-teman kalian, ya mungkin kalau dulu misalnya percaya ada hoki, ada jimat, ada something gitu ya, buanglah. Itu kan kebodohan ya. Bawa something ini biar kamu pintar. Biar kamu nanti dapat berkat, dapat kemujuran. Itu kan kebodohan kan ya. Buanglah itu semua. Tinggalkan segala sesuatu. Bahkan di dalam teologi reform ya, dulu mungkin ada orang yang datang ke gereja berharap kalau melayani Tuhan dapat berkat. Melayani Tuhan dapat berkat secara jasmani. Itu pun kebodohan, harus ditinggalkan. Saya berbicara, kita memang melayani Tuhan dapat berkat, tapi bukan berkat secara jasmani. Tidak harus, tapi ada berkat secara rohani. Atau contoh lain misal, contoh yang lebih kontekstual ya. Kalau kita semua ya, sering sekali berbuat dosa. Kamu berdosa-dosa terus ada orang berkata kepada kita misalkan, kamu dulu waktu dibaptis tuh baptis apa? Baptis percik. Oh percik, pantesan dosanya masih banyak. Karena cuma nempel di kepala, cuma dipercik, cuma ada nempel ke air, maka sekarang kamu harus diselam supaya disucikan. Terus kita percaya lagi, anggaplah kita percaya ya, diselam. Baptis ulang tuh diselam. Terus setelah itu masih tetap lakukan dosa. Teman kita berkata lagi, kok kamu melakukan dosa lagi ya? Kita tanya, kamu baptisnya di mana? Baptisnya di gereja. Oh jangan di gereja, di kolam berenang airnya yang melimpah-limpah. Biar kamu terus tenggelam. Masuk ke dalam itu langsung kamu akan mendapatkan lahir baru yang sempurna. Coba kita ikutin ya lah. Kalau ya kita ketawa ya. Mungkin lama-lama ya nanti dia bilang kalau masih tetap lakukan dosa walaupun dibaptis kolam berenang, dicelup naik ya. Lama-lama ntar teman kita nanti berkata, kamu dibaptis di mana? Di kolam berenang. Nanti kamu salah. Kamu harus pergi ke Israel, baptis di sungai. Seperti Yesus di sungai Yordan. Aduh, lama-lama kalau, ya enggak lah itu kebodohan lah ya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman.
Lupakan yang lalu, lupakan bagaimana cara prinsip. Terutama juga dalam kita sebagai reform ya, juga kita mesti juga bertobat di dalam hal-hal yang menganggap diri kita benar. Kita ngerti banyak, kadang-kadang kita merasa lebih pintar daripada orang lain sehingga kita menjudge. Nah itu pun juga kita harus bertobat. Bertobat dari self-righteousness. Dari kepintaran kita, kebenaran kita sendiri. Lanjut lagi ya, jadi kita mesti hidup. Tadi saya sudah berbicara, yang poin pertama itu berbicara tentang kita, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita juga harus kenakan yang tadi ya, akal budi ya, kita kenalkan akal budi, berharap teman-teman masih ingat ya. Terus kita mesti waspada, dalam hal ini, yang kedua waspada. Yang ketiga, kita juga harus tinggalkan yang hawa nafsu kebodohan kita ya, ini menanggalkan nafsu yang lama ya. Terus yang keempat juga berbicara tentang hidup kudus. Kita hidup kudus. Hidup kudus karena Allah itu kudus. Ini klasik lah bagi kita semua, berarti klasik itu berarti kudus bukan berarti kita kudus, kita putih, bersih, nggak ada cota, bukan. Berbicara kudus itu berbicara kita set apart, dipisahkan. Anak saya itu sekarang lagi demen labubu. Teman-teman tahu labubu ya? Ya tau lah, kita harus, saya juga mesti ngikuti zaman supaya bukan ikut zaman, tapi ngerti cara pikir. Itu labubu. Sekarang dia mau tidur, harus ada labubu di sebelahnya. Dipisahkan. Jadi boneka-boneka lain itu disisihkan, dia mau pengen deket dengan labubunya. Sampai papanya pun dipisahkan. Jadi dulu sih saya lama-lama tuh saya tidurnya tuh sampai di ujung, benar-benar di ujung tuh buat boneka-boneka. Sekarang puji Tuhan bisa digeser, cuma labubu doang. Tapi kalau labubu itu ketinggalan dia bisa suruh balik lagi. Nah ini mungkin pembicaraan kita kudus ya. Kita tuh di hidup kita kudus, kita dipisahkan dari dunia. Untuk apa? Dipakai menyembah kepada Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita berkata ya, dikatakan hendaklah kamu kudus karena kita dipanggil sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita semua. Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Kata panggil itu calling, efektif calling ya. Itu kan anugerah Tuhan. Di dalam pemikiran John Calvin itu nggak pernah berkata orang yang sudah dibenarkan tidak mendapatkan sanctification. Teman-teman yang di RSC sudah mengerti harusnya justification, pembenaran. Pembenaran itu berarti Tuhan memandang kita benar. Di dalam John Calvin, pembenaran itu tidak bisa dikatakan tanpa yang namanya pengudusan. Orang yang sudah percaya pasti mendapatkan anugerah ganda atau duplex gracia. Nggak bisa saya hidup benar tapi saya nggak mau hidup kudus. Kita bisa kata kalau saya hidup kudus saya hidup nggak mau benar. Nggak bisa. Orang yang sudah dibenarkan pasti dia harus hidup kudus. Itu anugerah ganda, duplex gracia. Dia sudah lahir baru, percaya Tuhan, maka harus hidup kudus. Kita harus terbiasa dengan hidup benar-benar mendevosikan diri kita kepada Allah. Oke ya, seperti ini ya. Jadi kalau dulunya hidup, sekali lagi ya, hidupnya tuh penuh dengan kegelapan, sekarang pindah ke tempat yang terang. Hidup sebagaimana orang yang hidup kudus gitu. Hidup di dalam kerajaan Allah yang terang gitu. Saya pernah cerita juga, memberikan ilustrasi juga di sini juga waktu khotbah ya, khotbah umum. Dulu waktu saya sebelum nikah, saya tidur tuh gelap. Tidur itu lampunya dimatikan. Setelah nikah, istri saya biasa tidur terang. Kan nggak tahu ya, pas pacaran nggak mungkin tidur, nggak mungkin itu terjadi, itu nggak boleh. Kan ternyata beda. Saya nggak bisa tidur kalau itu terang. Demikian sebaliknya, istri saya nggak bisa tidur kalau itu gelap. Akhirnya kan namanya masih cinta ya, cinta sampai sekarang sih. Tapi kan namanya cinta. Maksudnya dalam arti kan ya sudahlah, ngalah dulu. Kan ngalah. Saya nggak bisa tidur teman-teman. Jadi saya nggak bisa tidur, aduh gimana ini nggak bisa tidur. Jadi saya pakai tutup bantal di pala, nggak bisa. Susah sekali tidur. Tapi lama-lama sekarang saya sudah mulai terbiasa. Walaupun ada negosiasi, akhirnya tengah-tengah lampu kuning. Redup sama ini, udahlah tidur. Tapi saya mau berbicara, kalau suatu saat nanti teman-teman berpikir, kok saya susah ya lepas dari dunia berdosa, dunia yang masih dalam kegelapan itu. Memang ada perlu waktu. Tapi waktu itu, kalau kita tahu itu kebenaran, maka kita harus perjuangkan dengan benar. Kalau itu adalah terang, kita harus perjuangkan. Walaupun ada penyesuaian, walaupun ada kesulitan.
Waktu kuliah, banyak teman saya titip absen. Wah, kalau nolak itu dibully. Dibully karena saya jurusan teknik itu solidaritasnya tinggi. Sudah, saya tolak sekali langsung dimusuhin. Akhirnya ya memang proses, akhirnya berhasil. Kalau nitip absen nggak sama saya, sama yang lain, biar dia dosanya sama dia. Sudah. Oke ya, dalam ini ya. Kita udah sampai masuk ke dalam ayat 16. Nah, kita masuk ke 17 ya. Hidup kita ini kan ini masuk ke dalam bagian kelima ya. Ini kelima, semoga masih kelihatan. Sini sebelahnya aja, sini 5. Poin kelima adalah takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan, hiduplah kepada Tuhan. Itu bukan berbicara kita di dalam teror Tuhan, enggak. Tapi kita berbicara bahwa kita ini harus respect kepada Tuhan. Ini ketakutan yang benar, ketakutan sebagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar. Ketakutan seperti anak, beda dengan ketakutan seorang budak yang takut karena apa? Karena takut dihukum. Beda dengan takutan anak. Anak itu melakukan segala sesuatu dengan benar, takut bukan karena takut dihukum, tapi takut mengecewakan orang tuanya. Itu yang saya maksudkan. Takut yang sehat, takut yang benar. Teman-teman di sini mayoritas ada yang naik motor ya. Kalian berani gak pergi naik motor tanpa helm? Berani ya? Hebat juga kalian. Justru saya mau berbicara, justru takut yang benar membawa kita hidup yang benar. Karena takut kalau kenapa-napa nanti jatuh kena kepala, maka hidupnya benar. Ngerti ya? Kayaknya kalian mesti bertobat dalam hal ini ya. Dalam hal ini harus bertobat. Kenapa? Kita bukan berbicara ini. Kita ini pakai helm bukan karena kita dianggap takut atau takut dibully, enggak. Tapi karena kita takut yang sehat, makanya kita menghargai hidup kita dengan memakai helm. Begitupun juga ya, kita takut melakukan dosa karena apa? Karena kita takut mengecewakan Tuhan kita. Itu ketakutannya benar. Kalau Allah kita kecewa atau mendukakan hati Roh Kudus, kita sedih. Di teman-teman perlu pertobatan lah ya, pelan-pelan. Nah ini bagian terakhir ya, bagian terakhir juga mengapa ini terjadi. Di ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang kamu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, dengan darah yang tidak ternilai, priceless. Kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Kita ditebus dari hidup yang sia-sia. Ini mau berbicara kepada kita, kamu tuh dulu hidupnya sia-sia, sekarang kamu hidupnya sudah berarti. Saya dulu pernah kecanduan games. Ada game. Zaman dulu game namanya Nexia sama Ragnarok. Mungkin zaman sekarang masih itu sampai keluarin uang juga ya, teman-teman, beli duit, beli ini sampai melakukan segala sesuatu dosa lah, melakukan apapun ya buat bisa dapat duit. Kan anak kecil nggak punya duit, maka mencuri paling gampang mencuri uang orang tua. Ya kalau misalnya pergi les, dulu les piano, nggak les piano, pergi ke warnet. Ada, tapi apa yang saya kan kebangga ya, jadi itu kalau beli pakai duit sama apa kan makin lama makin levelnya makin naik kan, kebanggaan ya. Hebat gitu, pokoknya di dalam jati diriku merasa dirinya itu sebagai orang hebat di dalam dunia virtual. Tahu gak apa yang terjadi? Ketika itu makin rame, kan ketika rame sekali, mulai ada fase di mana sudah sampai puncak kan turun kan. Udah gak ada yang tinggalkan, tapi saya masih bertahan sama koko saya. Apa yang terjadi yang terjadi berikutnya adalah, ternyata servernya down, servernya tutup. Apa yang saya lakukan berjam-jam, uang saya yang saya pakai buat karakter-karakter itu ternyata sia-sia. Saya sadar di situ. Jadi selama hidup saya berjam-jam, bahkan berbulan, bahkan bertahun-tahun, itu karakter tuh bisa naik tinggi itu sia-sia. Ketika kita masuk di dalam dosa ya, terus melakukan dosa, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, dengan darah yang tak ternilai. Gereja ditebus dengan darahnya. Maka
Ini mau memberitakan kepada kita darah Kristus, darah orang suci. Itulah yang membuat kita saling mengasihi satu sama lain. Satu sama lain kita mengasihi. Kalau tahu bahwa saudara kita, teman kita itu ditebus juga oleh Kristus, darah yang Kristus, maka kita memperlakukan teman kita, saudara kita dengan benar. Kalau teman-teman tahu ada handphone ya, handphone kan ada yang murah, ada yang mahal ya. Kalau tahu nih handphone cuma dummy, ya sudah lempar-lempar aja boleh ya. Tahu dummy kan ya. Tapi kalau misalkan handphone itu handphone yang mahal, dan masih nyicil misalkan ya, pasti perlakukan dengan baik kan. Ngerti maksud saya ya? Mahal, nyicil lagi, 12 bulan. Terus gara-gara tuh handphone nggak makan dengan benar. Pasti kita sayang-sayang, betul kan? Nggak mungkin kita lempar-lempar ya. Betul kan ya? Semakin kita tahu nilai daripada barang itu semakin tinggi, maka kita akan semakin menjaga barang itu dengan hati-hati. Kalau kita tahu gereja, saudara-saudara seiman kita ditebus juga oleh darah yang mahal, yang tidak ternilai, maka kita akan mengasihi satu sama lain. Kita akan tegur teman kita ketika dia jatuh dalam dosa. Kita juga kuatkan teman kita ketika dia melakukan hal yang benar. Kita hibur dia ketika memang ada penderitaan atau ada hal yang mengalami kedukaan. Maka bersyukurlah teman-teman yang masuk KTB, masuk growing group, itu ada rekan-rekan yang saling menguatkan, saling mengasihi. Karena kita nggak bisa sendiri. Karena Tuhan berikan, kita gereja, kita nggak komunitas satu orang, tapi kita adalah gereja. Ini menjadi hidup bersama-sama. Mengapa kita harus lakukan ini? Tadi apa yang harus kita pikirkan? Kata ya, saya panjang lebar bicara nih apa yang harus kita pikirkan, bagaimana kita harus hidup. Ini sudah kita pikirkan, jadi cuma bukan pikirkan saja. Orang reform tuh suka begini nih, saya ngomong juga di PA umum ya. Kita tuh punya yang namanya kepala besar, tapi ini anggap aja manusia ya. Tangannya kecil, kakinya kecil. Artinya apa? Debat terus. Ada orang jatuh, meninggal tabrakan. Kita bukan tolongin, langsung kita bilang, orang ini diselamatkan atau tidak ya? Dipilih atau tidak ya? Kasihan ya, itu orang tuanya gimana ya? Jangan-jangan orang tuanya punya dosa, sehingga anaknya ini mengalami penderitaan. Ngerti ya? Malah ada perdebatan di kepala. Malah kita nggak mengasihi. Contoh ya di COVID itu kan juga perdebatannya. COVID ini kenapa terjadi? Kok Tuhan mengizinkan COVID? Kebanyakan orang yang punya pemikiran teologi itu sampai bikin COVID ini terjadi. Ada rumus-rumusnya. Sampai nggak punya hati untuk melakukan yang namanya diakonia. Melakukan pelayanan. Kita malah sibuk asal muasal COVID. Kita sibuk saling mempersalahkan. Kita berusaha memberikan teologis-teologis. Tapi nggak pernah yang namanya melakukan sentuhan fisik melayani. Nggak pernah yang namanya kaki, tangan itu benar-benar melakukan Tuhan. Maka saya berharap teman-teman bukan cuma harus dipikirkan saja, tetapi bagaimana kita harus hidup kembali ke actionnya. Mempersiapkan diri kita. Siapkan diri kita. Ini akan relate. Maka ini semuanya akan mendevelop Christian mind kita. Saya waktu anak saya ulang tahun kedua atau ketiga tuh anak saya lagi suka Pororo. Teman-teman tahu Pororo ya? Pororo, penguin gitu, pakai helm gitu. Lucu banget kan. Terus di Pororo itu punya teman-temannya. Saya lupa. Ada Pobi atau siapa, nggak tahu saya lupa. Pokoknya saya akhirnya dapat yang karakter Pobi kalau nggak salah. Yang beruang salju yang gede gitu. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Beruang-beruang yang gede. Pokoknya karakternya itu. Nah, apa yang terjadi adalah saya sama istri saya, sama anak saya itu kadang-kadang kalau pergi, suka pakai baju samaan. Jadi saya karakter ini, saya atau Pororo, istri saya itu pakai yang lain. Bahkan opa-opanya juga dapat karakternya. Samaan. Ya malu sih. Tapi ya sudah lah ya. Ya sudah. Kapan-kapan nanti teman-teman bisa lihat sih. Itu ada nama papa, papi, mami, Tea gitu. Ada seperti itu. Ada. Mungkin kalau jalan-jalan ke mall atau ke gereja teman-teman lihat itu satu keluarga. Tapi mengapa itu terjadi? Teman-teman bisa tahu itu satu keluarga. Kenapa? Karena ada pembedaan. Saya punya ciri khas sebagai keluarga, punya baju yang seragam. Teman-teman sudah masuk ke dalam hidup yang lahir baru. Kita lahir baru, berarti kita masuk menjadi keluarga Allah. Kita juga punya kesamaan sebagai orang Kristen.
kita pakai mengenakan kebenaran Kristus, maka bagi dunia mungkin kita autis. Ih, ngapain tuh pakai baju sama-sama? Ih, anak panti asuhan itu sama-sama semua. Toh semua pakai baju growing apa tuh? Baju kita kan banyak ya. Baju apa ya tuh ya? Well, kami student tuh semuanya pakai baju semua, itu jalan-jalan ke Ayon lah. Anak panti ini. Terus kepalanya misalkan siapa gitu, Gabriel. Mengkomandokan pasti kan, iya apaan nih, terus di videoin anak Cooper, anak kurang pergaulan gitu. Kan agak aneh ya, ngerti ya, maksud saya aneh kan ya. Ini kesamaan. Saya nggak berkata bahwa kita ya sebagai orang Kristen tuh selalu bajunya samaan semua, terus kemana-mana sama-samaan, enggak. Tapi saya mau berbicara lebih ke aspek rohani. Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang yang tinggal di dalam keluarga Kristen, pasti ada aspek yang sama. Kebenaran Kristus, ciri-ciri khas ini, akal budi, semuanya tuh harus ada kesamaan. Itu yang terjadi dan harus kita miliki sebagaimana kita adalah keluarga daripada keluarga Allah. Jadi teman-teman ini menjadi refleksi bagi kita. Mengapa ini semua kita lakukan sebenarnya? Nah ini bagian ketiga sebenarnya kenapa kita lakukan. Karena firman Tuhan itu kekal. Itu ada di bagian Pelakhir 23-25. Itu mengutip dari Yesaya. Rumput akan berlalu, semua bunga rumput juga akan berlalu, lenyap. Kenapa? Karena memang berlalu, karena itu fana. Tetapi firman Tuhan ini kekal dan tinggal selamanya. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Dan itu yang menjadi penopang kita untuk mendevelop kita sebagai Christian man kita. Jadi teman-teman seperti ini, berharap teman-teman dari pertemuan-pertemuan berikutnya kita makin punya karakter-karakter sebagaimana kita punya karakter seorang Kristen. Nah, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan boleh beranugerah atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama merenungkan. Kami sudah belajar dalam satu perikop, di dalam 1 Petrus, mengucap syukur atas anugerah keselamatan, bagaimana Engkau boleh melahirbarukan kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya andil di dalam keselamatan, tapi karena anugerah dan inisiatif daripada Engkau saja, sehingga kami boleh dilahirkan kembali. Kami berdoa kiranya kami yang sudah menerima anugerah pengharapan tersebut boleh hidup sebagaimana kami hidup sebagai kerajaan surga, sebagai keluarga daripada keluarga Allah. Kami berdoa kiranya kami hidup kudus, hidup benar-benar melakukan segala apa yang kami perenungkan di dalam hidup kami sehari-hari, melakukan segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami juga untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga kami membuang segala kebodohan-kebodohan kami dan mengikuti segala apa yang menjadi perintah-Mu. Tuhan berkenanlah kepada hidup kami. Ajarlah kami, walaupun kami belum mengalami penderitaan yang begitu besar, tetapi kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, ketika suatu saat nanti Tuhan boleh mengizinkan ada ujian, dan ujian itu boleh membuat kami naik lagi, iman kami semakin dimurnikan, kiranya Tuhan mampukan dan ingatkan kami. Tuhan berkati teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, kami semua sebagai orang-orang muda di sini, untuk boleh bertumbuh sebagaimana Tuhan boleh anugerahkan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.